Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Anda tahu, di bulan-bulan seperti ini, para tenaga kesehatan kita cukup padat, cukup sibuk menangani orang-orang yang keluar masuk rumah sakit. Seorang dokter akan pergi libur lebaran dan menyerahkan tugas kliniknya kepada perawat yang menjadi asistennya. Mulai. Mas Budeng, saya mau liburan seminggu, tapi tolong ya kliniknya tetap buka untuk melayani para pasien. Saya mempercayakan Anda untuk tetap berjaga dan mengurus kalau ada pasien yang datang. Kata Budeng, siap dok. Setelah semingguan orang mudik, dokter itu kembali praktek. Kata Pak dokter, jadi bagaimana kondisi klinik? Sepi dok kliniknya. Seminggu ini cuma ada 3 pasien, karena mungkin tahu kalau dokter sedang libur. Pasien pertama sakit kepala, saya berikan paracetamol. Sip, itu sudah benar. Terus yang kedua? Yang kedua mengatakan kalau perutnya sakit. Jadi saya kasih resep antasida dok. Mantap. Sungguh tidak sia-sia kamu menjadi asisten saya. Lah, lalu pasien yang ketiga bagaimana? Begini dok, ada pasien wanita, muda, cantik dan bahenol. Ketika saya baru mau tanya, dia sudah naik ke tempat tidur membuka pakaiannya. Dia lalu mengatakan kepada saya, tolong bantu saya mas, sudah 3 tahun saya tidak melihat laki-laki. Aku tidak tahan nih. Lalu kata dokter itu tanya sama si Budeng dengan setengah kaget, waduh, lalu perempuan itu kamu apakan deng? Iya dok, saya langsung kasih tetes mata instu. Kan katanya tidak bisa melihat laki-laki. Ya apa kon milih kanca daduane koyo ngene. Kanca delok sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Ya, kadang-kadang antara yang diinginkan dengan kenyataan seringkali berbanding terbalik. Sama juga dengan aktivitas penjualan. Sering kali teman-teman melakukan kesalahan. Saking inginnya mereka sukses dan closing menjadi nasabah asuransi, ada tahapan yang dilalui, ada tahapan yang mereka tidak pahami, sehingga akhirnya terjadilah penolakan. Nah, dalam aktivitas proses penjualan, pertama kali kita akan melakukan aktivitas yang terpenting, yaitu pencarian prospek. Kita perlu mempelajari, apakah prospek itu merupakan target market kita. Apakah itu prospek menjadi calon nasabah ataukah menjadi calon partner bisnis Anda? Pelajari. Jika prospek itu termasuk target pasar kita, maka kita akan mencoba untuk menggali kebutuhan prospek melalui telepon atau yang kita sebut dengan sales call, via telepon. Tapi saya sarankan Anda ketemu langsung. Nah, pada kegiatan sales call ini, kita akan mencoba menggali kebutuhan prospek. Setelah menggali kebutuhan prospek, kita kemudian membuat janji ketemu untuk melakukan presentasi produk atau bisnis kita. Tapi ingat, jangan melakukan presentasi lewat telepon, karena Anda akan gagal. Dan kita perlu mulai membayangkan situasi dan kondisi prospek kita. Cobalah Anda bayangkan prospek Anda sebagai orang yang memang betul-betul membutuhkan solusi. Tapi ingat, di bisnis ini, fokus Anda bukan menawarkan solusi, tapi menawarkan sebuah masalah. Maksudnya apa? Tujuan Anda ketemu adalah untuk membantu mereka melihat masalahnya lebih jelas, lebih clear, dan kalau perlu membuat mereka itu gelisah. Jika Anda sudah melakukan itu, perlu Anda ketahui bahwa kemungkinan untuk berhasil itu tiap orang berbeda-beda. Berapa persenkah? Sebenarnya berapa persen sih prosentase kegagalan dan keberhasilan Anda pada waktu Anda presentasi? Berapa persen presentasi kita ini akan berhasil? Jika kita sudah menggali kebutuhan prospek dan Anda sudah menyiapkan presentasinya itu dengan baik, maka boleh saya katakan 99% kemungkinannya adalah berhasil dan 1% kemungkinannya gagal. Cuma masalahnya, karena kita tidak cukup detail di dalam mengenali kebutuhan prospek dan Anda memaksakan diri Anda untuk closing hari itu juga, maka yang mestinya closing menjadi tidak suka dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bergabung. Nah, dengan demikian, maka kita harus menyiapkan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang terbaik dan yang terburuk. Tapi kita juga harus lebih banyak mempersiapkan kemungkinan terbaik.
jika kita sudah menggali kebutuhan dan mempersiapkan presentasi dengan baik. Tahapan dalam proses penjualan adalah dengan melakukan yang namanya prospecting, melakukan pre-approach atau pra-pendekatan. Nah, ini sangat penting sekali dilakukan oleh Anda. Proses approach ini atau pre-approach dimulai pada saat kita bertatap muka pertama kali dengan prospek dan diakhiri saat Anda mulai mendiskusikan produk Anda. Maka pada tahap pre-approach ini Anda melakukan namanya build report. Ya. Jadi Anda mulai membuat catatan-catatan penting. Pada fase ini kita harus mulai memperhatikan penampilan kita. Kita harus mulai menggunakan baju yang rapi dan terlihat profesional. Pada tahap pre-approach, kesan pertama sangat menentukan tahap berikutnya. Pada tahap ini, kemampuan komunikasi dan interpersonal skill Anda itu sangat menentukan. Goals-nya adalah Anda transfer pengalaman Anda, transfer deliver experience Anda, bukan mentransfer atau mendeliver produk yang sedang Anda jual. Jadi dalam proses basa-basi pun Anda perlu memperhatikan aspek ini. Bagaimana mereka merespon dan mensikapi Anda, itu akan mempengaruhi tahap selanjutnya. Dan usahakan kalau Anda basa-basi, selalulah ngobrol tentang hal-hal yang berhubungan dengan uang atau hal-hal berhubungan dengan keluarga mereka. Jangan melakukan obrolan yang sangat jauh dari urusan Anda mempunyai bisnis atau produk yang Anda pasarkan. Misalnya Anda tanya tentang kambing yang Anda punya itu lahirnya bulan apa. Itu tidak ada sangkut pautnya. Nah, tapi tentunya kita jangan hanya fokus kepada basa-basi saja, tapi kita harus benar-benar memperhatikan apa yang sedang kita bicarakan pada saat kita berkomunikasi tadi. Anda bisa menanyakan tentang keluarga, tentang hobi, dan tentang pekerjaan mereka. Dan pastikan Anda bersikap ramah terhadap semua orang yang ada di dalam tempat itu. Meskipun termasuk dengan pegawainya atau mungkin dengan pembantunya sekalipun. Atau sekretaris, barangkali kalau Anda ketemu di rumah beliau. Mungkin dia punya sekretaris pribadi. Nah, selain memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang kita temui, kita perlu memperhatikan sinyal komunikasi yang bersifat nonverbal. Sinyal komunikasi nonverbal ini berhubungan dengan bahasa tubuh, misalnya ekspresi muka, cara berbicara, posisi kaki, posisi tangan, dan sebagainya. Saat berbicara, lihatlah matanya dan usahakan Anda selalu tersenyum untuk menunjukkan sikap positif. Jangan Anda cemberut. Ya. Tunjukkan bahwa kita senang menjumpai mereka. Anggaplah mereka seperti teman lama Anda meskipun Anda baru kenal ya seminggu atau mungkin 1 bulan. Tentu saja kita harus benar-benar memiliki sebuah semangat dan antusias untuk membantu prospek kita. Kita perlu memiliki mindset dan cara berpikir sebagai orang yang siap membantu, ingin membantu, bukan ingin menjual. Don't sell the product, start to help. Ini hal kecil. Mengenai duduk, kita harus duduk sesuai izin dari prospek. Karena kursi itu berisi banyak. Jangan Anda menduduki kursinya prospek. Prospek yang biasanya duduk di situ jangan Anda duduki, karena itu akan membuat dia tidak nyaman. Nah, jika prospek mempersilahkan kita duduk, maka kita bisa mulai duduk dengan nyaman. Jika kita ingin duduk, sebelumnya kita harus meminta permisi untuk duduk. Permisi Pak, boleh saya duduk? Itu akan kelihatan Anda profesional. Kita harus melakukan proses approach ini sebaik mungkin supaya kita bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses prospecting dan proses presentasi. Jadi, kalau saya simpulkan, tahapan cycle of selling, nomor 1 adalah impian. Setelah itu adalah daftar nama, membuat janji, pre-approach atau pra-pendekatan, prospecting, barulah Anda mulai presentasi. Setelah Anda melakukan presentasi, ada yang namanya handling objection atau follow up. Setelah follow up, Anda bisa mau melakukan closing dan setelah itu ada after sales. Setelah after sales, Anda balik lagi kepada proses semula tadi. Ingat, jangan melompat. Lakukan secara bertahap. Mungkin nggak di tengah-tengah perjalanan orang itu closing? Mungkin. Closing bisa terjadi kapan saja. Tetapi pahamilah bahwa karena asuransi dan menjadi partner bisnis adalah diniatkan untuk jangka panjang, Anda jangan terburu-buru. Meskipun dia sudah Anda layani untuk closing, Anda tetap ulang agar Anda bisa memahami tujuan dia yang sesungguhnya.
Nah, teknik approach itu ada 3 macam. Yang pertama, dengan membuka melalui pernyataan. Yang kedua, membuka dengan demonstrasi. Dan yang ketiga, membuka dengan pertanyaan. Pertanyaan yang benar. Ya. Ask the right question. Di vlog yang akan datang, saya akan ceritakan tentang bagaimana membuka obrolan dengan pernyataan, bagaimana membuka obrolan dengan demonstrasi, dan bagaimana membuka pembicaraan dengan sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Pastikan Anda selalu stay di channel ini, karena ini akan membantu Anda untuk menjadi lebih sempurna di dalam membangun bisnis Anda. Tetap stay tune di channel YouTube ini, karena saya percaya jika Anda konsisten mengikutinya, Anda akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang akan bermanfaat untuk mengembangkan diri Anda menjadi profesional financial consultant atau menjadi bisnis profesional. Jangan lupa klik subscribe dan notifikasi lonceng agar Anda dapat informasi vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.